Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Ehud Togi ke dalam acara Pentalk, Pandemi Talk. Aku, kamu, dan koperasi. Jadi, tema acara kita pada hari ini adalah paradigma Gen Z terhadap eksistensi koperasi di Indonesia dengan adanya era digitalisasi. Nah, jadi hari ini kita akan membahas seputar koperasi bersama para generasi Z nih, teman-teman semua. Nah, hari ini kita ada 4 narasumber nih. Dari 4 Gen Z tersebut, mereka tersebar dari seluruh daerah yang ada di Indonesia. Jadi kita bakal tahu nih dari koperasi dari kota sana, dari berbagai macam kota tuh kita bisa tahu gambaran atau pokoknya seluk-beluk koperasi di seluruh Indonesia, di beberapa daerah di Indonesia maksud saya. Nah, mungkin teman-teman semua bertanya-tanya nih, koperasi itu apa sih? Terus kenapa sih koperasi bisa tiba-tiba ada di Indonesia gitu ya kan, teman-teman semua? Mungkin kalau ada yang tahu sejarah singkat koperasi bisa tulis di kolom komentar ya, jawab tahu atau enggak tahu nih. Mungkin kalau misalnya nanti banyak yang nggak tahu, mungkin kita butuh belajar lagi ya. Kita membutuhkan edukasi lebih banyak terkait dengan koperasi nih teman-teman semua. Nah, nggak usah takut, sekarang saya akan membacakan sejarah singkat koperasi untuk teman-teman semua. Nah, dimulai dulu nih, Koperasi Indonesia menurut Undang-Undang tahun 1992 adalah sebagai badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan asas kekeluargaan. Tentunya koperasi identik dengan kekeluargaan. Nah, sebelum koperasi masuk ke Indonesia, organisasi ini terlebih dahulu diperkenalkan oleh pria berkebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Owen. Nah, di Indonesia sendiri, koperasi mulai diperkenalkan oleh seorang pamong praja yang bernama Patih R. Arya Wirya Atmaja pada tahun 1896. Ide awalnya adalah ketika Patih melihat banyak pegawai negeri tersiksa atau terlilit hutang karena banyak dari mereka yang terjerat hutang oleh para rentenir yang memberikan mereka kredit pinjaman dengan bunga yang amat sangat tinggi. Nah, melihat kejadian tersebut, Patih pun memutuskan untuk mendirikan sebuah bank bagi para pegawai negeri di Purwokerto. Maksud dari Patih sendiri untuk membentuk sebuah koperasi kredit modal seperti yang ada di Jerman nih teman-teman semua. Cita-cita serta semangat Patih kemudian diteruskan oleh seorang asisten residen Belanda yang bernama De Wolfman Waterrood. Nah, semasa De Wolfman melanjutkan organisasi ini, ia berkunjung ke Jerman dan menganjurkan akan mengubah bank pertolongan tabungan menjadi bank pertolongan, tabungan, dan pertanian. Nah, De Wolfman juga mengusulkan agar bank tersebut diubah menjadi koperasi agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, salah satunya adalah petani. Tak hanya De Wolfman, pada tahun 1908, Budi Utomo juga memberikan peranan bagi gerakan koperasi guna memperbaiki kehidupan rakyat. Nah, lalu kemudian pada tahun 1947, tepatnya tanggal 12 Juli, nah sebelumnya teman-teman semua ada yang tahu nggak nih, tanggal 12 Juli itu tanggal bertepatan dengan hari apa sih? Nah, jadi tanggal 12 Juli 1947, Pergerakan Koperasi Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama yang berada di, ya benar, Tasikmalaya, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Jadi tanggal 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia nih teman-teman semua. Mungkin langsung aja kali ya, kita sapa dulu nih narasumber kece kita, narasumber dari Gen Z. Asik. Mungkin langsung aja kali ya kita sapa dari yang pertama nih, yang kemejanya matching dengan hordengnya. Mungkin Mas Herman. Asik nih Mas Herman. Halo Mas Herman. Halo Mas Togi, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Herman. Mas Herman ada di mana sekarang posisinya dan berasal dari mana nih? Posisi berada di Jakarta sekarang dan asal juga dari Jakarta. Gitu Mas Togi. Oke, dari Jakarta ya Mas Herman, dari Jakarta. Narasumber kita yang pertama nih. Lalu narasumber kita yang kedua ada Mas Firza. Boleh silakan perkenalkan dirinya Mas Firza, asal dari mana? Oke Mas Togi, sebelumnya apa kabar nih Mas Togi nih? Alhamdulillah baik nih Mas Firza. Udah lama ya nggak ketemu.
Oke, Bang. perkenalkan ya semuanya, saya Muhammad Firza. Posisi sekarang lagi di Kabupaten Sarolangun ya. Saya dari Jambi nih, Oke. Pulau Sumatera ya. Yang satu dari Jakarta, yang satu dari Jambi. Nah, yang dua lagi dari mana nih kira-kira teman-teman? Mungkin langsung aja kita sambut, kita tanya-tanya nih. Mas Rifki Arif Safrudin. Halo Mas Rifki. Halo Mas Togi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asal dari mana nih Mas Rifki nih? Asal dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dan kebetulan saya posisi juga sedang di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Oke, tadi dari Jakarta, Jambi, sekarang Jawa Tengah. Dari Pemalang lebih tepatnya ya. Selanjutnya ada Mas Noval nih. Halo Mas Noval, asal dari mana? Bisa langsung aja. Halo Mas Togi. Kebetulan asal juga dari Jawa Tengah, tepatnya di Kota Demak, Mas. Oke. Jadi ada dua dari Jawa Tengah, yang satu dari Pemalang, yang satu dari Demak, lalu ada satu dari Jakarta dan satu lagi dari Jambi. Sangat amat beragam sekali ya teman-teman semua, para narasumber dari generasi Z kita ini. Mungkin langsung aja ya kita masuk ke topik bahasan yang pertama nih. Dari sini agak banyak sih memang topiknya, tapi jangan takut, jangan gusar karena di acara Pentalk ini kita nggak akan pernah bosan lah teman-teman semua, karena banyak sekali informasi-informasi menarik yang bisa kita kulik dari keempat narasumber kece kita. Langsung aja topik kita yang pertama itu adalah gambaran koperasi di daerah masing-masing narasumber. Nah, mungkin kita langsung aja ya ke narasumber pertama kita, yaitu Mas Herman nih. Oke, gimana Mas Teguh? Nah, jadi tolong bisa jelasin nggak nih Mas Herman, gambaran koperasi di daerah Mas Herman sendiri, di Jakarta ya? Ya, jadi kebetulan di daerah saya, di daerah Jakarta Selatan, dan bertepatan di sekitar rumah saya itu ada beberapa koperasi yang saya tahu dan saya kenal, dan mayoritas merupakan koperasi simpan pinjam. Dan terbentuknya koperasi-koperasi ini itu berdasarkan asas kesamaan. Misal salah satunya ada koperasi karyawan JIS gitu. Nah, itu berdasarkan sama-sama kesamaan karyawan di JIS gitu. Dan juga ada koperasi apa ya namanya? Koperasi pokoknya lupa namanya apa itu. Pokoknya intinya koperasi adalah koperasi dari pegawai ataupun pensiunan pegawai BNI gitu. Jadi mayoritas pegawai-pegawai ataupun koperasi-koperasi di sekitar rumah saya itu atas kesamaan dari suatu hal, bidang ataupun profesi itu, Mas Teng. Oke, baik. Mungkin tadi buat teman-teman semua yang belum tahu ya, tadi koperasi JIS disebutin. JIS itu adalah Jakarta International School, teman-teman semua. Mungkin lanjut aja ya, kita bisa langsung ke narasumber kita yang kedua, Mas Noval nih. Gimana Mas untuk koperasi di daerah Demak ya, sorry. Ya, Daerah Demak. betul. Untuk kurang lebihnya sama ya dari narasumber pertama yaitu Mas Herman. Untuk lembaga koperasi yang dominan di daerah saya itu sama seperti koperasi simpan pinjam, di mana koperasi simpan pinjam ini lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan dengan kegiatan usaha yang berupa menerima simpanan maupun pinjaman. Dalam menjalankan usahanya pun semua tipe koperasi memegang asas yang sama, yaitu asas kekeluargaan. Hal ini ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Koperasi simpan pinjam dapat dikatakan sebagai wadah penyimpanan tabungan untuk anggotanya. Selain itu, disimpan di koperasi bisa dimanfaatkan sebagai tabungan berjangka. Selanjutnya mungkin kita ke yang agak jauh sedikit nih teman-teman semua, ke arah Sumatera, tepatan Kota Jambi. Gimana Mas Firza nih, gambaran umum koperasi di Kota Jambi? Ya, kalau untuk gambaran umumnya mungkin gak jauh beda gitu ya dari seperti yang Mas Herman sebutkan, terus juga Mas Noval sebutkan juga, sama-sama dari koperasi simpan pinjam dan juga benar kayak dari asas kesamaan juga gitu. Nah, bedanya mungkin kalau dari sekitar daerah saya yang ada di Kabupaten Sarolangun ini, untuk operasinya itu kesamaannya ini dari asal gitu loh, atau dari tanah rantaunya mereka gitu. Misalkan yang dari Padang, Sumatera Barat itu jadi mereka ada seperti kayak koperasi keluarga Minang gitu kan, atau mungkin yang dari
pulau-pulau Jawa atau bagi Jawa Barat itu kayak seperti ada koperasi paguyuban Sundanya gitu. Ya gitu sih Mas Togi. Mungkin kita balik lagi nih ke Jawa Tengah nih, tepatnya di Kabupaten Pemalang atau kota ya, saya kurang tahu nih, maaf kalau salah ya teman-teman. Mungkin langsung aja gambaran umum koperasi nih buat Mas Rifki. Silakan Mas Rifki. Baik Mas Togi, kalau koperasi di Kabupaten Pemalang itu sama seperti kayak yang di daerah lain gitu, lebih dominan kepada koperasi simpan pinjam. Kebanyakan koperasi di sini masih berjalan dengan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu membantu dalam perputaran perekonomian warga masyarakat dan juga membantu dalam hal peminjaman dana bagi masyarakat. Mau cerita sedikit nih, sebelumnya di daerah saya itu ada KPTR. KPTR itu Koperasi Petani Tebu Rakyat. Jadi koperasi ini tuh berfungsi untuk mengatasi permasalahan di tingkat petani tebu seperti kepemilikan modal, pengadaan pupuk, penguasaan teknologi pasca panen, akses terhadap sumber-sumber yang berkaitan dengan usaha tani, rendahnya nilai tawar dan juga kepemilikan luas lahan yang terbatas. Namun karena di sini pabrik gulanya sudah berhenti beroperasi sejak tahun 2016, sehingga koperasi tebu juga tidak beroperasional lagi nih, Mas Togi. Oke, itu kita udah kira-kira udah kegambar sedikit ya tentang koperasi nih untuk di beberapa daerah di Indonesia. Selanjutnya mungkin kita akan menanyakan lagi ke para narasumber Gen Z kita pendapat tentang peran pemerintah tentang koperasi nih. Mungkin langsung aja kita tanya ke Mas Herman lagi nih. Gimana nih Mas Herman pendapatnya tentang peran pemerintah terhadap koperasi? Oke, jadi gini Mas Togi, kalau dari saya berbicara tentang pemerintah, hal yang paling umum dan lumrah untuk diingat dan juga dibicarakan adalah terkait kebijakannya. Jadi melalui kebijakan yang pemerintah buat, pemerintah bisa masuk nih ke koperasi yang ada di masyarakat. Contohnya kebijakan yang udah ada dan mungkin udah dilakukan dan belum dilakukan seperti pendidikan dan penyuluhan pada umumnya untuk adanya penyamarataan informasi dan juga penyamasuhan informasi mengenai koperasi. Juga pemerintah perlu memberikan kemudahan dalam permodalan sehingga setiap koperasi itu memiliki bekal dan juga modal awal untuk nanti berkembang lebih lanjut yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Lalu juga ada pengembangan jaringan usaha dan juga kerjasama, serta hal yang udah dilakukan nih seperti contohnya pemerintah itu sudah memberikan akses pasar dan pembiayaan koperasi menjadi lebih mudah pada ekosistem yang terintegrasi. Jadi melalui sistem dan juga kebijakan ini, koperasi bisa lebih mudah nih lagi untuk mengakses pada ekonomi sehingga sistem mereka itu lebih terintegrasi dan lebih jelas. Juga ada yang membangun sistem pengawasan dan penjamin simpanan di koperasi. Karena pada pandemi kemarin ya, dan masih juga sih sampai saat ini, itu adanya banyak gangguan dan takutnya koperasi kita itu terkontraksi dengan adanya pandemi gitu, dari sistem ekonominya, dari keuangan dan lain-lain. Makanya itu memunculkan keraguan dan juga ketakutan tersendiri bagi orang yang berinvestasi maupun memanfaatkan dan tergabung dalam koperasi simpan pinjam. Makanya perlu dilakukan sistem pengawasan dan penjamin simpanan di koperasi. Juga yang saat ini bakal kita bahas nih tentang digitalisasi koperasi. Menurut saya digitalisasi ini sesuatu yang penting dan ini semua pasti bakal berawal dari kebijakan pemerintah. Jadi peran pemerintah menurut saya sangat krusial. Bukan satu-satunya, tapi cukup krusial di sini untuk pembangunan koperasi ke depan. Begitu tadi. Oke, lanjut aja kita langsung ke bahasan kita yang ketiga nih. Semakin dekat dengan digitalisasi koperasi nih. Udah awal gambaran, lalu pendapat dari pemerintah sendiri. Lalu sekarang pandangan terhadap era digitalisasi. Tadi terhadap pemerintah ke koperasi, sekarang digitalisasinya nih. Mungkin nanti bisa dikaitkan kita di tengah-tengah. Langsung aja kita ganti kali ya urutannya nih ke Mas Firza dulu mungkin ya. Silakan Mas Firza. Ya. Gimana Mas Togi? Boleh diulang?
Oh iya, jadi pandangan terhadap era digitalisasi. Era digitalisasinya aja gitu. Iya. Jadi kalau terkait era digitalisasi ya 4.0 ya untuk saat ini. Kita terkait koperasi dan UMKM sekitar itu mungkin dari awal kayak memang sudah dirancang, bukan sudah dirancang, memang adanya hal itu guna untuk meningkatkan perekonomian bagi Indonesia itu sendiri gitu. Apalagi sekarang kan pandemi COVID-19 kan banyak banget yang tersendat gitu dari sektor ekonomi. Nah, kalau dari pandangan saya sendiri yang ada di daerah saya terkait koperasi dan UMKM yang ada itu emang kurang terkait brandingan gitu. Sedangkan untuk pada zaman yang modern 4.0 ini emang diperlukan branding yang kuat agar eksistensinya itu lebih kuat juga gitu kan. Jadi benar-benar masyarakat itu kalau di daerah sini masih kurang gitu terkait koperasi, masih kurang dilirik terkait koperasi dan UMKM gitu. Jadi memang benar-benar dari suatu komunitas tertentu aja yang mengetahui, oh ternyata ada koperasi A, ternyata ada koperasi B, oh ternyata ada ini di daerah kita gitu. Namun kalau untuk masyarakat yang belum melek akan hal itu emang belum bisa menerima juga gitu. Jadi kalau menurut pandangan saya memang untuk daerah saya itu lebih ditingkatkan brandingnya gitu, karena untuk penyesuaian pada zaman yang sekarang itu hal yang sangat diperlukan gitu untuk meningkatkan eksistensi dari koperasi dan UMKM yang ada. Mungkin itu sih. Oke, mungkin tadi dari Mas Firza sendiri agak sedikit nyinggung-nyinggung ke topik kita yang keempat nih ya. Topik keempat itu tentang inovasi dan hal apa yang perlu di-upgrade dari koperasi. Mungkin bisa kita gabung aja kali ya topik 3 dan topik 4 ini agar bisa dibilang lebih simpel aja gitu untuk para narasumber, jadi nggak bolak-balik. Tadi kita udah ngebahas tentang era digitalisasinya, yang itu dimana kemudahan akses informasi ya kalau kata Mas Firza, dan untuk hal yang perlu di-upgrade dari koperasi adalah membuat awareness masyarakat, terutama Gen Z nih ya, untuk Gen Z dan milenial mungkin agar lebih aware atau lebih tahu dengan koperasi yang ada di sekitar mereka gitu. Mungkin langsung aja nih kita tanya ke Mas Rifki nih. Jadi gimana nih Mas pandangan Mas terhadap era digitalisasi dan apa hal yang dari koperasi yang bisa di-upgrade untuk menyesuaikan atau ikut turut berkembang, karena topik kita kan tema kita adalah paradigma Gen Z terhadap eksistensi koperasi Indonesia dengan adanya era digitalisasi gitu. Baik Mas Togi, menurut pandangan saya era digital itu sudah bukan lagi perkara untuk masa depan, namun era digital itu sudah menjadi realita bagi populasi dunia. Ibarat makanan pokok, bagi saya era digital itu sudah seperti nasi, di mana pada kehidupan sekarang era digital selalu membersamai perkembangan teknologi yang terus meningkat tajam dari tahun ke tahun. Sebenarnya dilakukan demi mengimbangi kebutuhan manusia akan teknologi yang semakin besar. Dalam setiap aspek kehidupan, kita sendiri tahu bahwa selalu ada teknologi digital yang membantu kita sehari-hari sehingga menjadikan aktivitas lebih efisien. Nah, yang perlu di-upgrade sebagai inovasi dari sebuah koperasi, menurut saya yakni perluasan akses pasar dengan menggunakan digital marketing sebagai pengimbangan dari digitalisasi agar tercipta peluang dan juga permintaan terhadap produk-produk koperasi dan juga UMKM. Selain itu, dengan adanya digital marketing, anggota koperasi dan juga para pelaku usaha, khususnya UMKM, dapat berfokus pada produksi tanpa dipusingkan dengan masalah pemasaran. Oleh karena itu, pemanfaatan dari digital marketing sendiri menjadi pilihan yang utama dalam pengembangan koperasi ke depannya. Kiranya seperti itu, Mas Togi. Mungkin langsung aja ke narasumber kita yang terakhir nih, Mas Nova. Langsung aja, Mas. Baik, Mas Togi. Mungkin ini pendapat dari teman-teman ini udah bagus semua ya. Mungkin terkait era digital ini, mau tidak mau itu kita harus memanfaatkannya, karena ya kalau kita nggak mau ketinggalan zaman gitu, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Di sini saya mengutip dari perkataan Menteri Koperasi ya, yang kemarin itu pada tanggal 12 November, beliau
beliau menghadiri acara pembukaan transformasi digital koperasi dan UMKM di Kota Semarang. Beliau mengatakan bahwa digitalisasi merupakan keharusan yang mendorong UMKM, tidak hanya untuk mampu bertahan, namun melompat bangkit berkontribusi terhadap ekonomi nasional Indonesia. Mungkin langsung aja kali ini kita masuk ke topik kita yang terakhir, yaitu adalah pandangan ke depannya terhadap koperasi. Jadi koperasi kita mau dibawa ke arah kemana nih? Koperasi kita bakal menjadi seperti apa di era yang nantinya akan bisa jauh lebih maju daripada sekarang, dan mungkin untuk menarik masalah ke depannya seperti itu. Mungkin bisa langsung aja Mas Noval, silakan. Baik, kalau terkait pandangan koperasi ke depannya ya, sebetulnya di sini kembali lagi sih kepada peran si pendiri koperasi tersebut dengan kebijakan dari pemerintah. Saya akan optimis bila pendiri koperasi dan pemerintah itu bekerja sama menentukan kebijakan-kebijakan yang mendukung koperasi. Di mana namun satu lain hal, jika kebijakan tersebut tidak adil bagi koperasi, maka ya koperasi akan tetap seperti ini gitu, tidak akan berkembang. Jadi begitu Mas Togi terkait kebijakan dan peran dari pendiri koperasi tersebut. Mungkin langsung aja ke Mas Kiki, bisa Mas Kiki pandangan koperasi ke depannya tuh mau dibawa ke arah mana sih? Gitu. Baik Mas Togi, menurut saya kunci yang paling penting untuk mengembangkan koperasi ke depannya yaitu pengurus dan anggotanya harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap sebuah perubahan. Karena koperasi berperan sebagai lembaga ekonomi dan juga sekaligus sebagai lembaga sosial yang dioperasionalkan dengan prinsip bisnis yang efisien serta mendorong efisiensi bisnis anggotanya. Sehingga perubahan dan gebrakan terhadap sebuah koperasi perlu dilakukan agar koperasi mampu bersaing ke depannya. Gitu, Mas Togi. Mungkin bisa lanjut aja Mas Firza, silakan Mas. Ya, tadi juga udah banyak disinggung ya dengan Mas Noval dan Mas Rifki juga. Jika koperasi itu ingin maju nggak cuma dari pemerintahnya tapi anggotanya juga gitu kan. Karena dengan adanya perubahan dari mulai zaman dan juga ini skalanya yang gak main-main juga, mungkin bisa dibilang skala dunia perubahan yang sedang kita rasakan pada saat ini, dari koperasi ini juga kayak benar-benar harus bisa cepat gitu dalam beradaptasi dengan keadaan gitu. Karena jika enggak benar-benar kayak kita tuh bakal merasakan hal yang gak enaknya lah gitu. Kita bakal berakibat fatal dari koperasinya itu sendiri gitu, dan benar-benar mengakibatkan koperasi yang ada di Indonesia ini itu susah untuk maju dan berkembang. Ya, berkaca dengan koperasi yang ada di daerah saya tadi, dengan kurangnya branding, terus digital marketingnya ada di daerah gitu kan, eksistensinya pun kurang dipandang gitu dengan masyarakat sekitar gitu ya kan. Jadi mungkin benar seperti yang udah di-mention sama teman-teman yang sebelumnya, lebih cepat untuk beradaptasi dan lebih bisa untuk menyesuaikan diri gitu. Oke, terima kasih Mas Firza. Mungkin bisa langsung aja dilanjut Mas Herman. Pandangan koperasi ke depannya dibawa ke arah mana dan apa yang harus mungkin ya pandangannya ke depannya gimana lah koperasi gitu. Dari sudut pandang milenial, dari sudut pandang Gen Z. Oke, mungkin tadi dari teman-teman narasumber yang sudah direpresentasikan ya sebelumnya. Cuma mungkin saya sebagai tambahan ataupun pelengkap aja ya. Jadi nasib dan eksistensi koperasi ke depannya nggak bisa nih kalau cuma bergantung ke satu pihak atau misal pemerintah ataupun hanya pengurusnya aja gitu. Tapi seluruh pihak, baik itu pengurus, pemerintah, dan semua stakeholder terkait koperasi perlu saling terintegrasi dan perlu saling mendukung satu sama lain. Percuma jika pemerintah udah mencoba mengupayakan tapi tidak adanya dukungan, yang mana memang itu sebenarnya berdampak positif, ya hasilnya zero gitu. Jadi emang perlu saling terintegrasi satu sama lain. Biar terintegrasi, perlu adanya komunikasi yang jelas antara satu sama lain juga gitu. Jadi harus seimbang nih komunikasi juga dukungan satu sama lain. Akhirnya akan berdampak pada output integrasi gitu. Dan sama juga ya pendapat dari Mas Firza, setuju tentang penyesuaian zaman. Kebijakan-kebijakan itu juga perlu terus untuk diupdate tergantung dari bagaimana situasi dan kondisi saat itu, karena fleksibilitas itu sangat penting apalagi sekarang di era VUCA ya, dan penuh dengan ketidakpastian. Belum nanti entah
apa yang terjadi 5 tahun, 10 tahun, 1 dekade selanjutnya, kita nggak ada yang tahu. Jadi kebijakan seperti itu tuh perlu adanya fleksibilitas dan juga update terkait kondisi yang terjadi terkini saat itu. Juga saya percaya jika pemerintah ataupun pengurus semuanya bisa meningkatkan stabilitas ataupun bahkan meningkatkan semua kebijakan, kinerja dan macam-macamnya, bukan tidak mungkin koperasi kita akan berjaya ke depannya. Ya seminimal mungkin koperasi kita sustain lah dan berjangka panjang hingga beberapa tahun kemudian. Gitu sih menurut saya. Oke, makasih banyak. Cukup panjang sekali ya tadi pandangannya, cukup sepertinya ada unek-unek yang sudah lama dipendam untuk para koperasi nih keluar dari para narasumber kita. Nah, tidak terasa kita sudah masuk ke sudah topik terakhir tadi, dan sudah kita di penghujung acara kita. Udah nggak terasa banget dari tadi kita ngobrol-ngobrol sangat asik, mulai dari gambaran umum tentang koperasi di daerah sekitarnya, lalu peran pemerintah terhadap koperasi, dan juga mungkin era digitalisasi dan apa yang perlu ditingkatkan, lalu pandangan koperasi ke depannya. Tadi sudah ada dari gambaran koperasi bahwa koperasi itu maraknya adalah koperasi simpan pinjam yang ada di wilayah sekitar, dan juga para koperasi anggotanya itu berlatar belakang atau memiliki pekerjaan yang sama. Lalu peran pemerintah itu juga sangat krusial dan sangat amat penting, tapi bukan satunya. Dan pemerintah itu harus membuat kebijakan, mengimplementasikan kebijakan tanpa adanya intervensi. Lalu tadi koperasi juga untuk di era digitalisasi yang sekarang, untuk meningkatkan awareness terhadap masyarakat atau generasi Z, untuk para kita semua ini agar lebih aware dan lebih tahu bahwa banyak loh ternyata koperasi di sekitar lingkungan kita gitu. Jadi kita banyak sekali dari generasi kita sekarang yang nggak tahu, bahkan mungkin juga nggak paham sebenarnya koperasi itu apa sih. Apakah sejenis tempat jual beli, atau apakah sejenis bank atau apa, mungkin masih banyak juga yang masih bingung. Dari tadi juga sudah dijelaskan bahwa koperasi ke depannya harus bukan hanya sekedar pemerintah, regulasi, implementasi dan segala macam, lalu juga didukung oleh dari dalamnya sendiri ya, dari para anggotanya juga harus mendukung kebijakan-kebijakan tersebut agar koperasi ke depannya bisa lebih maju dan juga bisa dikenal oleh generasi luas. Nah, jadi begitulah teman-teman semua, pandangan atau pendapat-pendapat dari generasi Z terhadap koperasi atau eksistensi koperasi yang ada di Indonesia dengan adanya era digitalisasi. Mungkin bisa dengan adanya podcast ini, mungkin teman-teman semua dengan adanya Pentalk ini bisa menambahkan wawasan teman-teman semua, atau bisa menggugah rasa ingin tahu, menggugah rasa atau keresahan-keresahan yang ada di dalam diri teman-teman untuk bisa bangkit dan kemudian menjadi untuk mendorong teman-teman agar bisa turut andil untuk bergabung mungkin ke dalam koperasi. Kita juga sebagai mahasiswa juga pastinya tahu bahwa di kampus kita tercinta, seperti yang bisa kita tahu, ada namanya koperasi mahasiswa. Mungkin nantinya teman-teman semua bisa ikut bergabung, ikut menjadi pengurus, menjadi anggota, dan mungkin bisa mendalami lagi tentang ilmu koperasi yang nantinya mungkin bisa dicari atau ditanyakan ya para teman-teman semua. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari Pentalk kali ini. Aku, kamu, dan koperasi. Sampai berjumpa di Pentalk selanjutnya.